Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andy dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Prospek Talks 18 dengan tema mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat yang diadakan pada hari ini, hari Kamis, 26 27 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Sedikit informasi Bapak dan Ibu, Prospek Talks merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya yang merupakan konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, sebelum kita memulai acara pada Prospek Talks 18 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Doa selesai. Baik, sekedar informasi untuk link daftar hadir akan kami kirimkan saat sesi diskusi nanti, sehingga Bapak dan Ibu bisa fokus terlebih dahulu dengan materi yang akan disampaikan oleh para pembicara. Masuk ke agenda selanjutnya adalah sambutan dari Training, Certification, and Assurance Manager Mbak Anissa Eka Puspitasari atau yang lebih akrab disapa Mbak Nisa. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak Nisa. Mbak Nisa, apakah sudah bergabung dengan kita? Sepertinya ada sedikit kendala dengan Mbak Nisa. Mungkin kita akan menunggu sejenak hingga Mbak Nisa siap untuk memberikan sambutan. Mbak Nisa, apakah sudah bergabung dengan kita?
Baik Mbak Nisa, apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, sudah. Oke Mbak Nisa, untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Mas Endi, saya baru bergabung. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Elo, Mbak Gea, serta Bapak Nugroho yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya selama ini kita sebagai warga Indonesia ini telah bersahabat dengan bencana. Kenapa saya bilang demikian? Karena Indonesia ini sesungguhnya letaknya berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, sehingga ketika lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka kita akan merasakan gempa bumi. Nah, tidak hanya itu saja, tapi Indonesia ini juga berada di garis khatulistiwa sehingga rentan terhadap bencana hidrometeorologis. Nah, Indonesia juga kita ketahui memiliki garis pantai terpanjang sehingga memiliki risiko bencana gelombang tinggi, abrasi, maupun tsunami. Selain itu, masih banyak risiko bencana yang ada di Indonesia seperti gunung berapi, kemudian ada banjir, tanah longsor, maupun bencana-bencana lainnya. Nah, saat ini pemerintah sedang mencanangkan Indonesia Tangguh, di mana pemerintah ini melibatkan berbagai stakeholder, berbagai sektor untuk membantu pemerintah seperti dari bidang akademisi, bidang swasta, maupun instansi pemerintah untuk mendukung gerakan tersebut. Semoga diskusi pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, maupun teman-teman dapat melihat kontribusi perusahaan dalam melakukan mitigasi bencana melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Elo dari PT Pertamina Gas, kemudian Mbak Gia dari PJB, OBJ, OM, PLTU Indramayu. Kemudian juga kami meminta pendapat serta tanggapan dari Nugroho dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Mungkin sekian sambutan dari saya mewakili teman-teman Prospek Institut. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat saling menginspirasi sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mitigasi bencana, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Nisa, terima kasih atas sambutannya. Kita langsung berlanjut pada agenda selanjutnya adalah sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kami mohon izin untuk mendokumentasikan prospektus pada hari ini ya Bapak dan Ibu semua. Kami persilakan jika Bapak dan Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Atau mungkin hanya cukup dengan memberikan reactions seperti itu. Kami persilakan. Baik, saya izin ambil dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kesediaannya. Mungkin kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yakni sesi diskusi yang akan dipandu oleh Mas Khairul Rahman atau yang akrab disapa Mas Irul. Saat ini Mas Irul merupakan R&C Officer di Prospect Institute. Mas Irul merupakan lulusan Sosiologi UGM pada tahun 2021. Saat ini Mas Irul terlibat aktif dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Mungkin langsung saja, Mas Irul, apakah sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini? Ya, sudah Mas. Oke, Mas Irul, mungkin Ya, suaranya? sudah Mas. Oke, Cek, sudah masuk Ya, Mas. Cek, sudah oke. masuk Mas. Oke, Mas Irul, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendy atas kesempatannya. Baik, terima Selamat siang kasih Bapak Mas Ibu Hendy atas sekalian. kesempatannya. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khairul Rahman dari Prospek Institute. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks 18, webinar pemberdayaan masyarakat yang mengangkat tema mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat. Secara spesifik, bencana yang akan diangkat pada webinar kali ini yaitu abrasi air laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, sehingga menjadi potensi keberlanjutan tersendiri. Namun di balik tersebut juga menimbulkan resiko bencana seperti abrasi yang menyebabkan penduduk yang membahayakan penduduk kawasan pesisir. Program mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat dinilai sangat penting untuk meminimalisir sekaligus mencegah bencana ini di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, pada Prospek Talks kali ini, kami mendatangkan 3 narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut, 2 dari sisi perusahaan dan 1 dari praktisi. Langsung saja kita sapa para narasumber kita. Selamat siang Ibu Elo. Selamat pagi Mas Hoirul. Baik. Sudah bergabung ya, Bu ya? Baik. Yang kedua, Mbak Gea Nur Khotijah. Apakah sudah bergabung, Mbak? Selamat pagi, Mas. Ya, baik. Terima kasih. Yang ketiga ada Bapak Nugroho Sulistyo Priyono. Selamat siang, Bapak. Apakah sudah bergabung? Selamat pagi, Mas. Saya sudah Baik. bergabung. Terima kasih, Bapak. Baik, sebelumnya, sebelum kita memulai webinar dan diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pada hari ini. Yang pertama, nanti akan ada penyampaian materi dari Ibu Elo selama 15 menit. Kemudian ada penyampaian materi dari Mbak Gea selama 15 menit juga. Dan yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Nugroho selama 15 menit. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi bersama para narasumber selama 20 menit. Untuk sesi diskusi, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau chat sesuai format yang telah dikirimkan oleh panitia. Mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa absensi akan dikirimkan panitia di tengah sesi diskusi. Baik, langsung saja kita masuk pada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Elo Riani Ariza Esos. Izin saya memperkenalkan beliau kembali. Ibu Elo saat ini menjabat sebagai Manajer Communication, Relation, dan CSA PT Pertamina Gas. Sebelum menjabat sebagai manajer, beliau juga pernah menjabat sebagai Senior Analysis BOD Support dan Data Information dan Asisten Manajer PR and CSR. Beliau mendapatkan gelar sarjana sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada bidang ilmu komunikasi. Baik, izin saya menyapa kembali. Selamat siang Ibu Elo. Selamat pagi menjelang siang Mas Hoirul. Baik. Apakah sudah siap untuk memberikan materi, Bu, untuk Insya siang Allah hari sudah, ini? Mas. Baik, langsung saja jika begitu. Untuk waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Elo. Baik, terima kasih banyak Mas Hoirul. Sebelum dimulai, mungkin presentasinya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Prospek Talk yang sudah berkenan mengundang kita, tim dari Pertamina Gas, untuk sharing tentang kegiatan yang kita lakukan di salah satu area operasinya kita.
Nah, mungkin saya juga mau menyapa kepada Mbak Gia. Selamat pagi Mbak Gia, juga selamat pagi Pak Nugroho. Salam kenal Pak, kita nanti diskusi bareng-bareng Pak. Nah, untuk materi saya akan dibantu oleh tim saya Mbak Tiara. Jadi hari ini sesuai dengan request dari prospek, dari Pertamina Gas kita akan cerita tentang kegiatan CSR kami, program unggulan kami yang ada di Jawa Barat. Namanya Perisai Bumi yang kita lakukan untuk berkolaborasi melindungi negeri. Next, Mbak. Mungkin sebelum masuk ke materi tentang programnya, kami mau menceritakan dulu nih Pertagas nih apa. Mungkin bagi yang belum mengenal, karena memang banyak sekali unitnya Pertamina, mungkin bingung Pertamina Gas ini apa. Nah, Pertamina Gas ini salah satu anak perusahaannya Pertamina di bawah subholding gas yang pemegang sahamnya adalah PGN, Pertamina, dan PDV. Nah, kami bergerak di bidang apa? Kami bukan yang jualan LPG, Bapak Ibu. Nah, kami bergerak di bidang midstream dari kegiatan migas. Jadi kami mengelola infrastruktur yang menyalurkan gas ke seluruh Indonesia. Infrastrukturnya apa? Ada pipeline, ada LNG storage, ada LNG hub, ada CNG, dan ada LPG. Jadi yang kami kelola, kami ibaratnya kita itu seperti penjahit Pak. Jadi Pertamina upstream itu yang pemilik bahannya, yaitu energi gasnya. Kami yang menyalurkan, mendistribusikan, atau mengubah menjadi suatu produk tertentu, kemudian disalurkan ke konsumen akhir gitu. Jadi kami posisinya seperti jalan tol. Jadi pemilik infrastrukturnya kita berada di tengah-tengah semua bisnis migas. Nah, Pertagas sendiri juga punya 4 anak perusahaan, yaitu Pertagas Niaga, Pertarun Gas, Pertadaya Gas, dan Pertasamtan. Bisnis model kami related kepada penyediaan infrastruktur untuk penyaluran energi gas. Nah, visi misi mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Value kami juga kami menerapkan value yang dianut oleh BUMN, yaitu akhlak. Next. Masuk ke kebijakan strategi CSR. Nah, sekarang kita sudah masuk ke periode yang namanya ESG ya Bapak Ibu. Jadi dalam menjalankan CSR harus ada rambu-rambunya, harus ada etikanya, harus ada strateginya dan pelaksanaannya. Dan Pertagas sendiri sudah memiliki standar tata kerja yang untuk melakukan program CSR. Nah, kami sudah memiliki pedoman, TKO, dan program apa dan dokumen-dokumen lainnya yang mengatur pola pelaksanaan program CSR kami. Next. Nah, ini kalau dari sisi kebijakan, tanggung jawab sosial dan lingkungannya Pertagas, kami sudah mencoba menghadap menuju ESG. Nah, pilar kami yang kami lakukan adalah lingkungan dan sosial dan ekonomi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengacu pelaksanaan CSR yang baik, yaitu sesuai dengan SDGs, ISO 26000, dan ESG. Next. Next, Mbak Tiara. Maaf Mbak, ini sudah di next, apakah ada Belum perubahan? terlihat di saya, lagging kali ya. Iya. Bentar. Izin saya stop share lalu share ulang ya. Baik. Sepertinya. Nah, selain program CSR yang kami akan jelaskan di Jawa Barat, kami juga punya program-program lain di seluruh unit operasi kami yang tersebar mulai dari Sumatera Utara sampai ke Kalimantan Timur. Masing-masing wilayah ini punya program unggulannya sendiri-sendiri, menyesuaikan dengan permasalahan di masing-masing wilayah dan kekhasannya juga kemampuan dan minatnya masyarakat. Nah, khusus yang hari ini saya akan cerita tentang Perisai Bumi. Lokasinya ada di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu di Pantai Rembat. Next. Nah, ini adalah program yang akan kita ceritakan, Perisai Bumi, Kolaborasi Lindungi Negeri, tepatnya ada di operation kita yang ada di Jawa Barat. Next. Kalau sebelum cerita lebih lengkap tentang program ini apa, kami mau menceritakan resume tentang programnya dulu. Jadi program ini kita lakukan, lokasinya ada di Indramayu, di mana mayoritas dari daerah tersebut merupakan ada di bibir pantai. Nah, sesuai yang kita ketahui,
selama ini kan itu semakin meningkat. Dampaknya yang paling besar di lokasi tersebut adalah gelombang laut yang tinggi, sehingga abrasi di wilayah Indramayu itu sangatlah tinggi. Yang berdampak akibat abrasi itu ternyata ada di masyarakat dan ada juga di perusahaan. Di perusahaan ini, Pertagas memiliki pipa yang berpantai itu terekspos dan hampir tampak yang harusnya pipa itu berada di dalam tanah karena dia terkikis oleh abrasi, dia mulai pelan-pelan terekspos. Nah, di luar itu lahan-lahan pertanian masyarakat juga sudah mulai terkikis. Kemudian kita juga secara kontinu sebetulnya sudah melakukan penanaman mangrove, cuman karena saking parahnya abrasi, mangrove yang kita tanam tuh hanyut lagi. Kemudian pantai wisata Rembat yang ada di sana juga rusak akibat abrasi. Nah, akhirnya Pertagas bersama masyarakat di Junti Nyuat berkolaborasi bersama, kita membuat suatu program bersama-sama yang kita namakan Risai Bumi. Kepanjangannya adalah pencegahan abrasi pesisir bersama masyarakat Indramayu. Yang kita lakukan apa? Ada 4 hal besar yang kita lakukan di wilayah tersebut, yaitu pengembangan geotube. Geotube ini adalah produk inovasi yang berbentuk tabung yang diisi dengan material berupa kerikil dan mortar, dan itu dijadikan barrier utama untuk menghalang lajunya gelombang air laut. Dari geotube itu akhirnya kita bisa membantu mempertahankan bibir pantai dan akhirnya bisa kemudian mengembangkan kembali program-program yang kita bisa kerjasamakan dengan masyarakat. Nah, kita juga melakukan manajemen risiko kebencanaan dengan berbasis pemberdayaan ke masyarakat, karena bencana abrasi ini nggak hanya abrasi, juga ada kemungkinan bencana gelombang tinggi. Nah, masyarakat yang ada di sana harus memiliki edukasi yang kuat tentang bagaimana tanggap bencana. Kemudian juga pelestarian area pesisir dengan memulai kembali pembibitan mangrove, juga ekowisata abrasi, juga rintisan pariwisata berbasis kesiapsiagaan bencana. Jadi memang bedanya dengan pantai-pantai yang lain, kita akan menjadikan Pantai Rembat ini sebagai pantai ekowisata abrasi yang mengajarkan bahwa bagaimana besarnya bahaya abrasi dan bagaimana kita bisa bersama-sama menanganinya dan mencegahnya. Next. Ini adalah profil Desa Junti Nyuat Indramayu yang kita kelola bersama. Jadi Desa Junti Nyuat di Indramayu itu luasannya 217 km dari pusat kota Indramayu dengan 5.000 lebih jiwa, 71%-nya usia produktif dan mayoritas adalah petani. Nah, masalah utama yang di lokasi tersebut, pengikisan garis pantai oleh abrasi itu sudah mencapai 0,5 sampai 2 meter per tahun. Nah, sudah banyak ruang-ruang terbuka masyarakat Indramayu itu yang hilang karena abrasi. Kemudian juga sudah mulai mengancam perkebunan dan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian ekosistem pantai juga rusak, masyarakat dan Pertagas yang sebelumnya sudah berusaha terus-menerus setiap tahun menanam mangrove masih belum bisa mengatasi lajunya gelombang air. Nah, kemudian tanaman pelindung pantai juga sulit tumbuhnya. Dampak yang langsung terekspos, jadi tidak hanya berbahaya terhadap masyarakat, tapi juga berbahaya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Padahal di luar itu, Junti Nyuat ini memiliki potensi yang besar, yaitu perkebunan pertanian, perikanan, juga wisata pantai. Next. Ini adalah roadmap yang kami lakukan sepanjang 5 tahun ke depan. Kita mulai dari 2018 dan 2019, kita melakukan assessment bersama. Jadi bahaya abrasi, tingkat severity atau kegawatannya di wilayah itu seperti apa. Kemudian sebagai perusahaan yang bisa lebih mengembangkan teknologi, kira-kira inovasi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menjaga pipanya perusahaan, juga membantu bisnis ataupun kegiatan perekonomian di masyarakat. Nah, tahun 2020 hingga 2021 itulah kita buat canangan eko-inovasi, yaitu geotube sepanjang 250 meter untuk menjaga bibir pantai Rembat. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kapasitas. Di tahun 2002 inilah kita mulai, setelah geotube berhasil menahan laju abrasi, kita mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada masyarakat dengan memberikan manajemen risiko kebencanaan berbasis masyarakat, kemudian melestarikan lagi area pesisir dengan pembibitan mangrove, kemudian juga melakukan sebuah rintisan pariwisata berbasis siap siaga bencana. Nah, 2 tahun ke depan kami berharap
dengan sudah bisa diatasinya abrasi, pengembangan ekowisatanya mangrove dan ekowisata dan desa wisata di Junti Nyuat itu bisa dikembangkan lebih-lebih lagi, dan harapannya 2024 ke depan Junti Nyuat bisa menjadi desa wisata yang mandiri. Next. Maaf Bapak Ibu, sepertinya lagi ada lag proses materinya. Nah, ini deskripsi kegiatan. Jadi kegiatan yang kita lakukan bersama masyarakat di program Perisai Bumi itu ada eduwisata abrasi, KSB Pantai Rembat, penanaman mangrove, pemasangan YouTube, paguyuban transportasi, sosialisasi dan pelatihan resiko bencana abrasi, juga pengamanan area warung. Nah, detail-detail kegiatannya ada pelatihan tanggap bencana banjir, simulasi water rescue, sosialisasi bahaya abrasi, meningkatkan fasilitas trekking Pantai Rembat, meningkatkan akses wisata dan pembibitan mangrove. Jadi kalau dilihat memang banyak sekali sepertinya kegiatan yang dalam bentuk edukasi tentang bahaya bencana itu kita lakukan karena kami menganggap itu penting. Jadi masyarakat jangan hanya kita bantu untuk di-trigger dari sisi ekonomi dalam pengembangan pariwisata, tapi juga harus memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan untuk melindungi diri dan warga-warga lainnya jika suatu-waktu ada kejadian bencana yang hadir, apakah misalnya nanti ada gelombang besar, tsunami, ataupun yang lainnya. Jadi masyarakat di sana itu sudah sangat-sangat sigap dan tanggap terhadap potensi-potensi bahaya yang akan mungkin timbul di wilayah mereka. Itu juga bisa menjadi satu upskill kemampuannya mereka dalam mengelola fasilitas pantai. Nah, karena pantai dikelola mandiri oleh warga, tentunya kan penjagaan para wisatawan yang ke sana itu harus dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana, pengelola pantainya. Nah, mereka kita berikan kemampuan itu supaya bisa membantu para tamu-tamu yang datang ke sana jika ada kondisi bahaya bisa melakukan penyelamatan mandiri secara pertolongan pertama. Nah, kami juga memulai kembali pembibitan mangrove, juga membantu meningkatkan akses wisata untuk mendorong wisatawan bisa lebih banyak yang hadir di lokasi tersebut. Next. Belum berganti slide-nya ya, Mbak Tiara. Mohon maaf Bapak Ibu, in progress. Saya bantu ya Mbak Tiara. Apakah sudah terlihat materinya Bapak Ibu? Baik. Jadi slide selanjutnya adalah tentang inovasi Geotube sendiri. Nah, kalau banyak yang penasaran, mungkin Geotube ini sebetulnya apa sih? Nah, Geotube ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan bersama oleh tim operasinya Pertagas dalam bentuk geosintetik berupa tabung yang diisi material grouting berupa pasir, kerikil, atau mortar. Nah, Geotube ini kita gunakan sebagai groin atau pecah gelombang yang berfungsi sebagai perkuatan tebing pantai. Nah, sesuai dengan kajian yang dilakukan, Geotube ini memiliki praktikabilitas dan aksesibilitas yang lebih mudah. Jadi dengan durasi pembuatan yang lebih cepat dan daya tahan yang lebih kuat dan investasi yang relatif lebih murah dibandingin cara-cara pemecah ombak yang lainnya, ini menjadi solusi yang sangat baik sekali untuk Pantai Rembat untuk mengurangi resiko abrasi pantai serta melindungi lingkungan sekitar persawahan. Dari Geotube ini dampaknya 10 meter lebih penambahan sedimentasi pesisir di Pantai Junti Nyuat di tahun ini. Kemudian 23 hektar lahan pertanian masyarakat itu terlindungi dari abrasi, dan tentunya gasnya perusahaan juga terhindar dari ekspos yang berdampak kepada stabilitas penyaluran operasinya perusahaan.
Nah, dari sisi kompas keberlanjutan, kita mencoba melihat dari sisi nature, economic, well-being, dan society. Dari sisi nature, selain lahan yang bisa terselamatkan, lahan pertanian yang terlindungi dari abrasi, ada 2,5 hektar kawasan vegetasi pantai pesisir yang kini sudah mulai bisa ditumbuhi varietas-varietas mangrove. Nah, kemudian juga ada 1,8 peningkatan indeks keragaman hayati. Nah, dari sisi well-being, dengan terlindunginya 23 hektar lahan warga, sehingga terlindungi juga pendapatan masyarakat sebesar 127 juta per tahun. Kemudian juga ada 57 serapan tenaga kerja di sektor pelestarian lingkungan dan pariwisata, serta 100% peningkatan pendapatan. Yang mungkin tidak tertulis di sini adalah kepastian penyaluran operasinya perusahaan sehingga bisnisnya perusahaan tetap bisa berjalan dengan lancar karena sudah terhindar dari pipa ekspos. Kemudian dari sisi ekonomi, 3 kelompok baru itu terbentuk, ada kelompok Junti Indah Lestari, kelompok wisata Pantai Rembat, dan Paguyuban Warung. Juga ada 52 orang anggota forum yang bertindak sebagai agen atau agen pengurangan risiko bencana. Dan ada 5.000 lebih orang yang menerapkan kesiapsiagaan bencana. Dari sisi society, kita memiliki satu sistem alur informasi bencana sebagai kolaborasi multisektor. Kemudian juga kita sudah berhasil mendapatkan 3,5 lebih indeks kepuasan masyarakat dan 1 lokasi Pantai Rembat sebagai lokasi eduwisata abrasi. Nah, ini adalah pengukuran dampak program kami. Dari sisi SROI nilainya mungkin cukup fantastis, Bapak Ibu, 19,28. Mengapa nilainya cukup signifikan? Karena dengan diatasinya abrasi, akhirnya seluruh roda perekonomian yang ada di Junti Nyuwat itu bisa bergerak. Tidak hanya roda perekonomiannya masyarakat dengan stabilnya stabilnya bisnis pertanian dan perkebunan, juga dibukanya kembali Pantai Rembat, dan juga berkontribusi kepada stabilan operasi perusahaan, sehingga total nilainya mencapai 19,28 lebih. Dari sisi IKM juga sudah mencapai 3,6. Kira-kira sekian dari saya presentasi kami mengenai program kita di Junti Nyuwat di Pantai Rembat. Terima kasih, izin saya stop sharingnya dan mungkin waktunya saya kembalikan kepada moderator, Mas Khoirul. Baik, terima kasih Bu Elo atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali dan sangat insightful materi yang telah disampaikan oleh Bu Elo. Izin saya meringkas sedikit dari materi bahwa perisai bumi melalui geotop ini selain berhasil mempertahankan bibir pantai dari abrasi yang mengancam kehidupan masyarakat maupun perusahaan, program ini juga telah berhasil menjaga potensi-potensi yang ada di lingkungan, baik itu pertanian, pariwisata, maupun yang lainnya. Yang tentu ini juga akan sangat berdampak besar pada aspek-aspek lainnya seperti yang telah dijelaskan tadi, ada well-being, nature, economic, maupun society, atau bahkan juga dengan kebencanaan itu sendiri, karena dengan adanya program ini telah mencoba menutup celah-celah adanya dampak yang lebih besar dari bencana yang mungkin akan terjadi. Baik, begitu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Gia Nurhotija, ESOS. Izin saya memperkenalkan beliau. Mbak Gia ini merupakan Community Development Officer atau CDO dari PT PJB UBJ OM PLTU Indramayu. Sebelumnya beliau juga pernah mengasisteni penilaian dokumen hijau proper. Mbak Gia mendapatkan gelar sarjana sosial dari Universitas Gadjah Mada untuk program studi pembangunan sosial dan kesejahteraan pada tahun 2019. Baik, izin saya menyapa kembali. Selamat siang, Mbak Gia. Selamat siang, Mas Irul. Baik, apakah sudah siap, Mbak Gia, untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Iya, insya Allah siap. Baik, untuk Mbak Gia, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan yang telah hadir di sini. Terima kasih telah bergabung. Kemudian terima kasih juga kepada tim Prospek Institute yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, PT PJB UB Jom PLTU Indramayu. Selamat siang juga untuk Ibu Elo dari PT Pertagas, serta Bapak Nugroho dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Begitu juga bagi rekan-rekan peserta Prospek Talks ke-18 di pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gia Nur Hotija, biasa dipanggil Gea. Saat ini saya merupakan CDO di PT PJB UB Jom PLTU Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya mewakili perusahaan untuk sedikit sharing dan diskusi terkait tema mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya topik ini sangat menarik ya, mengingat kondisi terkait berbagai fenomena alam yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang PT PJB UB Jom PLTU Indramayu. Next. Nah, PT PJB UB Jom PLTU Indramayu merupakan pembangkit dengan kapasitas 3 kali 300 MW yang saat ini asetnya dimiliki oleh PT PLN Persero dan berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini telah melaksanakan jasa operasi dan juga pemeliharaan di PLTU Indramayu sejak tahun 2010. Next. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa PT PJB telah berkomitmen untuk mengimplementasikan program-program yang diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan tentunya bersifat berkelanjutan. Komitmen ini menjadi dasar bagi kami untuk menyusun dan mengimplementasikan berbagai program-program community development. Lanjut. Nah, langsung pada pemaparan materi, tema yang kami usung pada implementasi program CSR kali ini adalah pesisir tangguh abrasi, masyarakat mandiri atasi abrasi. Berlokasi di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Next. Oke, jadi ada apa dengan pesisir Indramayu? Permasalahan abrasi tentunya. Sebesar 50% garis pantai Indramayu merupakan lahan terbuka. Dan lahan terbuka ini menjadi titik paling rawan terjadinya abrasi. Nah, data disebutkan bahwa dari total 147 km garis pantai di Indramayu, 47 km-nya terdampak abrasi. Dan laju abrasi kawasan pesisir di Indramayu, menurut beberapa pihak mencapai 10 meter per tahun, dan tentu saja akan mengancam sumber penghidupan dan pemukiman di belakangnya. Nah, kenapa kita melaksanakan program ini di Desa Ujung Gebang? Nah, berdasarkan pemetaan sosial di tahun 2017, didapati adanya komunitas yang peduli terhadap kondisi kawasan pesisir pada saat itu, dan terdiri dari para pemuda. Kemudian, yang kedua adalah pemerintah desa yang saat itu sedang merintis kawasan wisata yang berlokasi di Pantai Plentong. Perlu diketahui bahwa dulunya kawasan Pantai Plentong ini sempat dijadikan tempat pembuangan akhir, yang tentu saja ke depannya dapat mengurangi nilai estetika dan juga merusak ekosistem kawasan pesisir. Next. Oke. Berikut ini merupakan gambar dari kondisi garis pantai di Plentong pada tahun 2017 dan juga 2013. Nah, abrasi yang ada di Pantai Plentong sendiri diperparah dengan adanya fenomena angin timuran dan barat yang setiap tahunnya terjadi. Data disebutkan bahwa garis pantai yang sudah ada penanganan baik vegetasi maupun fisik oleh pemerintah Indramayu dan juga para stakeholder baru mencapai 18 km. Nah, angka ini belum mencapai 50% dari total garis pantai yang mengalami abrasi. Next. Nah, untuk merespon kondisi tersebut, PT PJB UB Jom PLTU Indramayu bersama masyarakat dan pemerintah daerah kemudian merencanakan program Plentong Reborn di tahun 2017. Next. Jadi, apa itu Plentong Reborn? Plentong Reborn itu adalah sebuah kegiatan pengalih fungsian lahan pesisir yang terbengkalai menjadi sebuah kawasan wisata yang berbasis masyarakat.
Kawasan wisata Pantai Pelentong sendiri saat ini dikelola oleh Koperasi Pelentong Maju Sejahtera dengan tiga aktivitas utama. Yang pertama adalah pengelolaan kawasan dan atraksi wisata. Yang kedua, beach market. Ini merupakan wadah bagi kegiatan usaha atau UKM yang dimiliki oleh masyarakat Desa Ujung Gebang. Yang ketiga adalah berbagai kegiatan penanganan sampah dan juga dampak abrasi. Nah, program ini pada dasarnya merupakan upaya perusahaan dan juga komunitas untuk membuka akses sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir dengan pengelolaan lahan seluas 2,8 hektar sebagai kawasan wisata. Next. Nah, berikut merupakan tren pendapatan kawasan wisata dari tahun 2019 sampai Mei 2022. Didapati bahwa pada Mei tahun 2022, pendapatan kawasan wisata Pantai Pelentong sendiri sudah mencapai 303 juta rupiah. Nah, sebagai bentuk kontribusi dan juga komitmen pengelola pantai terhadap penanganan abrasi, mereka mengalokasikan 50% pendapatannya untuk berbagai kegiatan dan usaha menghambat laju abrasi di kawasan wisata Pantai Pelentong. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan tujuan dari adanya Pelentong Reborn. Yang pertama, peningkatan perekonomian melalui industri pariwisata. Yang kedua adalah penanganan abrasi oleh komunitas lokal secara mandiri dan juga berkelanjutan. Yang ketiga adalah tujuan dari adanya program ini, yaitu terlindungnya kawasan pemukiman dan mata pencaharian masyarakat. Mengingat dari garis pantai sendiri, terdapat jaraknya sangat dekat dengan mata pencaharian masyarakat Desa Ujung Gebang, yaitu petani. Next. Oke. Dari tahun 2017, kami bersama dengan para stakeholder yang terlibat berusaha untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat itu dapat merasakan manfaat dari terkelolanya ekosistem kawasan pesisir. Kondisi ini secara tidak langsung mengedukasi dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap lingkungan pesisir, sehingga masyarakat itu secara sadar ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penanganan abrasi, khususnya di Desa Ujung Gebang. Next. Nah, berikut merupakan capaian program dari Pelentong Reborn di Desa Ujung Gebang. Saat ini kami dan juga pengelola telah melakukan pengelolaan garis pantai di Desa Ujung Gebang sepanjang 400 meter, dan kemudian didapati hasil bahwa kami dapat memperlambat dampak abrasi sebesar 50% atau setara dengan dari 1,19 hektar menjadi 0,56 hektar dan dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun. Next. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas dan juga PT PJB UBJM PLTU Indramayu sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Yang pertama adalah penanaman mangrove dan juga tanaman keras secara berkala. Terkadang pengelola kawasan wisata juga menerima pihak-pihak yang ingin mengadakan kegiatan penanaman mangrove serta tanaman keras di kawasan wisata. Kegiatan kedua adalah pembangunan breakwater dengan memanfaatkan media bambu dan juga ban bekas sepanjang 175 meter. Kegiatan ini dilakukan di akhir tahun 2019. Selanjutnya adalah pemasangan geobag sepanjang 10 meter dan juga perawatan serta penambahan batu yang sebelumnya dipasang oleh pemerintah pusat sebagai struktur pertahanan pantai sepanjang 125 meter. Next. Nah, dikarenakan usaha penanganan abrasi sebelumnya masih kurang efektif, maka di tahun ini kami berinovasi dengan kegiatan produksi breakwater oleh komunitas lokal dengan memanfaatkan faba PLTU. Jika tadi Pertagas memiliki geotube ya untuk menangani abrasi, kita melakukan inovasi dengan membuat tetrapod dan juga kubus beton dengan memanfaatkan faba dari PLTU Indramayu. Next. Nah,
Apa itu faba? Faba adalah fly ash dan bottom ash, merupakan material limbah dari proses pembakaran di PLTU Indramayu. Nah, ini dan ini bisa dimanfaatkan sebagai berbagai produk beton dan juga turunannya. Salah satunya adalah brickwater. Di sini awalnya kami melaksanakan sosialisasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan oleh bidang lingkungan perusahaan kami dan diikuti oleh 5 anggota koperasi untuk membuat brickwater. Nah, kegiatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya unit usaha baru di dalam Koperasi Pentong Maju Sejahtera, yaitu unit usaha pemanfaatan faba. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah di mana kita menciptakan masyarakat yang dapat secara mandiri membuat brickwater sebagai media pengendalian abrasi. Oke. Kemudian apa sih untungnya digunakan faba? Nah, dengan dimanfaatkannya faba sebagai material substitusi, diperoleh penghematan sebesar 15% jika dibandingkan dengan apabila kita membuat brickwater dengan media dan juga cara yang lebih konvensional, seperti itu. Nah, sampai saat ini binaan kami telah memproduksi sebanyak 330 tetrapod dan juga kubus beton, yang kemudian akan dipasang di bibir pantai di kawasan Pantai Plentong. Lanjut. Nah, tentu saja berbagai usaha dan kegiatan kami tidak terlepas dari peran lokal hero yang ada di daerah kami, yaitu Desa Ujung Gebang, yaitu Pak Kusnato, yang saat ini merupakan Ketua Koperasi Plentong Maju Sejahtera. Beliau merupakan penggerak berbagai kegiatan yang untuk menjaga garis pantai di kawasan Plentong dan pengelolaan kawasan wisata pesisir. Beliau merupakan tokoh yang memprakarsai dibentuknya unit usaha pengelolaan faba untuk memaksimalkan kegiatan penanganan abrasi di Pantai Plentong. Selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa liputan media tentang Plentong Reborn dan juga kawasan wisata Pantai Plentong itu sendiri. Next. Nah, terima kasih. Ada sedikit kutipan yang saya ambil, yaitu menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tetapi juga tindakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Irul. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Gia atas materinya. Semoga materi yang diberikan oleh Mbak Gia ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Izin saya meringkas sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Gia, bahwa dengan strategi-strategi yang telah direncanakan sebelumnya, perusahaan telah berhasil mengedukasi masyarakat untuk turut menjaga potensi abrasi yang ada di pesisir pantai, dan juga telah berhasil memperlambat abrasi sebesar 50%, baik menggunakan brickwater yang dibuat dari pemanfaatan faba PLTU limbah dari perusahaan. Seperti yang telah disampaikan juga bahwa tertanganinya abrasi ini telah meningkatkan potensi pariwisata yang ada, termasuk juga potensi-potensi ekonomi bagi masyarakat. Baik, sebelum memasuki pemateri yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan baik untuk Ibu Elo, Mbak Gea, ataupun Bapak Nugroho nanti dengan menuliskan melalui kolom chat atau kolom komentar sesuai format yang telah dikirimkan oleh panitia. Begitu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pemateri yang ketiga. Kali ini materi akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Sulistyo Priyono. Izin saya memperkenalkan beliau bahwa Bapak Nugroho merupakan Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan gelar magister dari Nese University New Zealand pada Departemen Soil Science. Baik, izin saya menyapa kembali. Selamat siang Bapak Nugroho. Selamat siang Mas Irul. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Saya kira sudah siap. Baik. Ya. Baik, jika sudah siap, pada Bapak Nugroho, waktu dan layarnya kami persilahkan. Baik, pertama terima kasih kepada seluruh peserta online diskusi pada pagi hari ini, dan terutama juga kepada prospek yang sudah mengundang kami untuk terlibat sharing dan diskusi. Saya kira dari dua pembicara sebelumnya cukup menarik
saya ditugasi untuk memberikan pembahasan gitu. Tidak bermaksud saya akan menggurui, tapi seperti disampaikan oleh Bu Elok tadi di awal bahwa kita di sini akan sharing, ya. Walaupun mungkin saya lahir lebih dulu ketimbang Bu Gia dan Mbak Gia dan Bu Elok, tapi rasanya pengalaman tidak selalu diperoleh lebih banyak dari orang yang lahir lebih dulu, tetapi bagaimana kita belajar dari sekitar kita. Tadi sudah disampaikan tentang dua teknologi inovasi oleh Bu Elok tentang YouTube dan oleh Mbak Gia tentang Faba. Saya akan coba menyampaikan beberapa catatan kalau boleh dikatakan begitu. Mohon izin saya bisa sharing sendiri ya, sharing screen supaya saya bisa memainkan sendiri PowerPoint saya. Baik Pak, sudah di-set menjadi co-host Pak, silahkan. Ya. Oh, bentar, ini salah, bukan yang ini. Inilah kalau sebentar ya, kalau anu sendiri malah sering begini. Baik Pak. Saya bukanya dulu. Saya tutupnya dulu. Ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa dilihat. Sudah Pak, sudah masuk. Baik, saya langsung saja ke slide yang kedua. Saya ingin memperkenalkan instansi saya dulu. Kalau diri saya sudah dikenalkan Mas Irul tadi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Ya, sebetulnya lahir belum lama. Lahir pertama kali bernama Badan Restorasi Gambut, jadi belum ada mangrove-nya. Ya. Waktu itu dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016. Jadi kami lahir dan dideklarasi oleh Presiden di Paris Agreement di COP waktu itu. Kemudian mungkin bertanya, ini badan apa? Ini adalah instansi pemerintah di bawah langsung Presiden setingkat kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Latar belakangnya adalah kita semua masih ingat pada tahun 2015 kita mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sangat hebat sehingga asapnya sampai ke negara-negara tetangga sehingga kita memperoleh banyak kritikan dari dunia. Lalu Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut waktu itu. Mungkin teman-teman yang terbiasa hidup di Jawa tidak familiar dengan gambut, sehingga mungkin belum begitu percaya ada lahan bisa terbakar. Kalau hutan terbakar, saya kira banyak terjadi di Jawa. Tetapi kalau lahan, itu hanya terjadi di lahan gambut, yang biasanya itu basah, dan yang sekarang dikeringkan untuk ditanami. Jadi Badan Restorasi Gambut kemudian tahun 2020 berubah menjadi ditambahi tugasnya
dengan mangrove. Jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tugasnya adalah ya, mempercepat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Jadi kementerian-kementerian yang ada itu sudah menangani gambut juga dan menangani rehabilitasi mangrove. Tetapi untuk mempercepat itu maka dibentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian kami bekerja untuk gambut bekerja di 7 provinsi dan untuk mangrove bekerja di 9 provinsi. Artinya harusnya 16 provinsi, tetapi ada 3 provinsi yaitu Riau, Kalbar, dan Papua. Ini juga ada gambutnya dan ada mangrove-nya. Kalau mangrove itu pengalaman lapangan kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tetapi gambut lebih banyak di pesisir timur Sumatera, Kalimantan, ya, dan Papua. Ya. Nah, terkait dengan bencana, memang seperti tadi saya sebutkan, bencana yang utama dari karena gambut adalah kebakaran lahan. Ya. Dan ini efeknya luar biasa, tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga ekonomi. Ya. Karena di Riau, Jambi, Sumatera Selatan itu berbulan-bulan tidak bisa didarati pesawat dan orang anak sekolah itu sampai 3 bulan tidak bisa masuk. Juga usaha-usaha. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya langsung saja sedikit mengenai. Jadi nanti format pembicaraan saya setelah memperkenalkan instansi, saya akan masuk mengenai beberapa hal-hal baku tentang apa itu pemberdayaan masyarakat, karena ini topiknya itu kata kuncinya adalah mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin teman-teman yang dari sosiologi terutama paham betul bahwa ada 3 pilar di dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat selalu menyangkut konsep pembangunan ekonomi dan nilai-nilai sosial. Jadi kalau kita bahas tadi atau kita cermati dari 2 pembicara terdahulu, maka akan menyangkut bagaimana mendorong masyarakat membangun ekonominya dengan menggerakkan sosial. Jadi ada 3 pilar, yaitu enabling atau bagaimana menciptakan kemungkinan, kemudian empowering, bagaimana menguatkan yang sudah ada, dan memprotek atau melindungi yang lemah. Jadi selalu di dalam pemberdayaan masyarakat itu ada 3 pilar ini yang akan involve, yang akan terkait. Kira-kira itu nanti akan satu-satu kita bisa cocokkan dengan pemahaman itu. Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove itu tujuan kami. Jadi tujuan kami adalah membuat gambut terestorasi, artinya gambutnya harus basah lagi, tidak boleh dikeringkan. Kemudian rehabilitasi mangrove supaya mangrove itu ada lagi, karena banyak mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara ini banyak masyarakat yang belum memahami kegunaan mangrove. Ya, atau biasanya disebut bakau ini mungkin hanya selalu dihubungkan dengan tempat memijah ikan, ada kepiting di situ, tetapi lupa bahwa mangrove ini contoh yang tadi pembicara terdahulu menyampaikan sampai 0,5 meter per tahun, ya. Saya beri contoh di pesisir timur Riau, terutama di Pulau Rangsang, itu abrasi itu antara 15 sampai 30 meter per tahun. Ya. Jadi luar biasa ini, boleh dikatakan ini jadi bencana, karena artinya tidak hanya soal lingkungan dan ekonominya, karena banyak areal yang tergerus atau terabrasi, tetapi harus diingat bahwa pantai timur Riau itu berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, yang mereka aja kelihatan dari pulau-pulau di pantai timur Riau. Sehingga
Sehingga kata Pak Menko perekonomian, ya bilang lama-lama garis pantai maju terus, ya kita kehilangan wilayah. Jadi dari segi pertahanan ini juga masalah. Nah, namun demikian pemberdayaan tentu saja bukan merupakan tujuan dari perusahaan yang ada atau instansi. Pemberdayaan merupakan sarana menuju tujuan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan dilupakan bahwa tujuan utamanya itu ya kalau kami restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, kalau Pertamina di PT Pertagas atau PT PJB itu ada tujuan-tujuannya. Tetapi dipahami betul bahwa masyarakat bisa bergerak membantu perusahaan untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam ini terlalu rumit, tapi intinya di dalam alur proses kegiatan kami, terutama di mangrove, kami ingin menunjukkan bahwa gerakan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat itu bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi dan pemeliharaan untuk rehabilitasi mangrove. Ya, tadi betul disampaikan oleh Bu Elok bahwa mangrove setiap kali ditanam hanyut karena memang membutuhkan apa yang disebut APO, alat pemecah ombak, ya, yang harus dipasang supaya di depan mungkin ya karena sesuai arusnya, di depannya itu akan terkumpul lumpur ya untuk dia tanam mangrove itu sendiri. Ya. Jadi itu yang membuat ada inovasi-inovasi faba dan geotube tadi. Ya. Nah, juga di dalam slide ini kami kegiatan-kegiatan kami meskipun kami instansi pemerintah, tapi juga memberikan bantuan modal ekonomi produktif kepada masyarakat. Jadi supaya mereka memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Ya. Kami juga memberikan bantuan pendamping usaha ya, untuk kelompok-kelompok yang belum berjalan dengan baik. Jadi ini intinya bahwa kami menggerakkan masyarakat sebagai bagian dari implementasi. Nah, ini sebetulnya inti dari catatan kami adalah sharing tentang rehabilitasi mangrove. Yang pertama, baik dari pembicara pertama dan kedua, saya kira kita semua tadi menyimak bersama bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan melalui kelompok, ya, tidak individual. Walaupun ada model champion, istilah kami. Ada sosok yang menjadi panutan, yang menjadi inisiator, sehingga kelompok itu bisa berkembang menjadi solid. Ya. Jadi ada champion. Ya. Tetapi hati-hati di dalam atau mungkin bukan hati-hati ya, perlu dipelajari di dalam bagaimana kita mendorong kelompok akan ada paling tidak mungkin ada beberapa model berdasarkan pengalaman kami belusuan di lapangan, paling tidak ada dua model kelompok yang bergerak. Yang pertama ini yang kelompok yang tersentralisasi pada champion itu. Bahkan kalau kami mendorong untuk berusaha, ibaratnya anggota kelompok yang lain itu seperti pekerjanya. Ya, ada yang seperti itu. Ya ini bisa dipahami karena memang mungkin masyarakat senangnya memang diperintah, tinggal nerima dan tidak menanggung risiko. Nah, yang kedua, ini yang ideal, yang menurut orang-orang itu ideal karena kelompoknya bergerak bersama, championnya tidak punya konflik kepentingan sehingga satu kelompok bergerak bersama. Nah, tidak berarti yang kedua ini lebih bagus dari yang pertama loh. Ya, menurut hemat kami semuanya akan tergantung dengan masyarakat itu. Jadi apakah yang tersentralisasi maupun yang bergerak bersama
itu tidak ada yang satu lebih bagus dari yang lainnya, tetapi yang paling tepat adalah kelompok-kelompok itu harus cocok dengan kondisi sosial. Nah, kembali lagi pemberdayaan itu menyangkut ekonomi dan sosial. Jadi harus dikembalikan lagi kondisi sosial masyarakatnya. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih bagus satu dengan yang lain. Yang kedua memang utamakan kelompok yang sudah ada. Saya kira ini common sense bahwa daripada kita membentuk kelompok baru, maka kelompok yang sudah ada kami minta diutamakan. Bahkan kalau tadi saya mendengar ada tambahan 3 kelompok baru yang di PTPJB misalnya. Jadi ini luar biasa. Lalu kelompok dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Nah, ini yang poin penting yang kami sampaikan. Jadi pengalaman kami, makanya ada disebut kalau di proyek pemerintah sering disebut proyek pasar malam, begitu proyeknya selesai, bubar semua. Ya, khusus untuk pemberdayaan kelompok memang butuh pendampingan yang berkelanjutan. Apakah itu kontinu, artinya menempatkan seseorang sebagai pendamping live-in atau tinggal di Jogja, tinggal di desa, ya itu sendiri, atau secara insidental dikunjungi. Monggo saja, terserah kondisi sosialnya kembali. Tapi yang jelas ini tidak bisa ditinggal dalam waktu dekat kalau ingin berkelanjutan. Ya. Dan poin yang keempat yang kami sampaikan adalah saya belum mendengar tadi bagaimana baik dari Pertagas maupun PTPJB melibatkan lembaga formal di desa itu. Ya, sebagai kita ketahui kalau itu desa bukan kelurahan ya, kalau itu desa mereka sekarang sudah mempunyai dana desa yang mungkin bisa menggerakkan pengalaman kami di gambut maupun di mangrove, beberapa desa yang sudah kami dampingi untuk membuat peraturan desa dan memasukkan isu lingkungan di situ, mereka secara legal bisa mengalokasikan dana desa untuk secara swadaya. Nah, ini yang ideal kita inginkan, jadi masyarakat mandiri ya dan bergerak secara swadaya dengan kemampuannya dan dihandle atau didampingi oleh desa. Jadi yang pertama lembaga formal desa, misalnya BUMDes. BUMDes ini belum lama mendapatkan peraturan pemerintah tentang BUMDes, jadi silakan dimanfaatkan. Kemudian dinas terkait dengan kabupaten. Mungkin teman-teman sudah punya pengalaman dengan ini, dan saya paham situasinya, banyak teman-teman di pemerintah kabupaten itu lebih suka mengurusi perizinan ketimbang pelayanan. Nah, sehingga sering dikonotasikan perizinan ini pelayanan perizinan. Sebetulnya tidak hanya itu. Ya, kemarin kami mengumpulkan kelompok-kelompok usaha dengan dinas-dinas yang sudah lebih go publik kalau boleh dikatakan begitu. Mereka ternyata punya banyak fasilitas. Apakah itu kredit lunak tanpa agunan, apakah itu konsultansi. Ya, jadi yang selama ini orang datang ke dinas itu hanya kalau minta izin, ya. Sekarang era itu sudah ditinggalkan. Ya. Jadi selain meratakan manfaat, juga pembinaan berkelanjutan. Kira-kira itu poin-poin yang kami sharingkan untuk kedua teman-teman. Nah, juga satu poin lagi yang belum masuk ke situ tadi, kita tahu dinamika kelompok itu ada yang setelah proyek berhenti atau on off atau berkelanjutan. Kalau kita berkaitan dengan ekonomi, maka untuk pengembangan lebih lanjut terutama kelompok yang berjalan dengan baik, ini bisa misalnya dengan inkubasi, mendampingi mereka bikin marketplace, itu kalau kelompoknya sudah berjalan. Kalau on off maupun mati, ya memang pendampingannya lebih banyak ketimbang program-program pengembangan usaha seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh, hanya display saja. Sirup dan selai dari mangrove, tapi ini jenisnya Soneratia. Tadi juga disinggung penanaman mangrove di Soneratia,
kemudian tepung untuk cookies, untuk roti dari jenis Bruguera gymnorrhea, ya. Sedangkan Sinocarbus kita bisa ini dipraktikkan di pantai Demak sana, pantai utara. Kemudian kami tidak merekomendasikan untuk arang, ya. Ini biasanya dari Rhizopora baik Mucronata maupun Rhizopora yang lain. Nah, jadi juga di Riau mengembangkan pewarna alam dari buah Seneratia juga. Nah, lalu di Semarang teman-teman di Undip mengembangkan hand sanitizer Rhizopora apiculata. Nah, kira-kira itu, dan yang banyak yang kami dampingi lebih banyak ke ekowisata mangrove, ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kami akan bercerita sama seperti teman-teman di Indramayu, ekowisata merupakan pilihan yang utama. Nah, saya kira yang lain terlalu teknis, tapi kira-kira mudah-mudahan apa yang kami sharingkan, pengalaman belusuan di lapangan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyelenggarakan CSR, terutama yang terkait dengan dalam konteks ini mangrove, karena kelihatannya tidak ada yang terkait dengan gambut. Saya kira itu, Mas moderator, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Nugroho atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali, baik materi maupun tanggapannya, baik untuk kondisi mangrove maupun gambut saat ini, terutama tanggapan bagi pemateri-pemateri sebelumnya juga yang mungkin nanti bisa ditanggapi juga di dalam sesi diskusi. Izin saya meringkas sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nugroho, bahwa dalam menciptakan program pemberdayaan itu sangat perlu adanya penguatan stakeholder, baik di dalam lembaga formal seperti BUMDEV ataupun dinas terkait, ataupun informal seperti kelompok-kelompok yang telah ada. Bahwa pemanfaatan kelompok yang sudah ada ini juga menjadi cukup sentral dalam program pemberdayaan, baik untuk kelompok yang sudah berjalan, sedang berjalan, maupun kelompok yang tidak berjalan, sehingga nanti didapatkan treatment tersendiri di dalam kelompok tersebut. Terutama di dalam program di bidang kebencanaan ini, karena aspek bencana ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari begitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan yang bisa disampaikan, dapat dituliskan di dalam kolom komentar atau chat dengan format yang telah dikirimkan oleh panitia. Nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dikumpulkan oleh panitia dan akan ditampilkan di layar. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Untuk Ibu Elok dan Mbak Gea, mungkin nanti bisa ditanggapi. Dari Mbak Gigi, dari Prospek, pertanyaannya, bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan mitigasi bencana di kawasan pesisir pantai, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin dari Ibu Elok terlebih dahulu dapat menanggapi pertanyaan dari Mbak Gigi ini. Silahkan Ibu Elok. Baik, terima kasih Mas Khoirul, terima kasih Mbak Gigi ya dari Prospek atas pertanyaannya. Jadi kendala yang dihadapi dalam mitigasi bencana ini apa saja? Jadi kalau dari kendala tentunya kalau di wilayah Junti Nyuat mungkin sama seperti yang ada di tempatnya Mbak Gea. Kendalanya ada dua, satu dari faktor lingkungan, kedua dari faktor manusia. Kalau dari faktor lingkungan, tentunya yang harus kita atasi segera adalah mitigasi tersebut. Nah, Mas juga sebetulnya sudah dilakukan oleh PJB ya. Jadi untuk bisa menggerakkan manusianya, kita tentu harus bisa mengatasi abrasinya itu. Nah, yang sudah dilakukan Pertagas adalah kita mencoba membantu dengan ekspertisnya kami di perusahaan energi yang lebih paham mengenai teknologi-teknologi. Kita melakukan sebuah inovasi yang GeoTube tadi itu, sehingga bisa membantu mengatasi laju abrasinya. Setelah itu tertangani, barulah kita menghadapi kendala yang kedua, yaitu manusia. Jadi yang tadinya Pantai Rembat ini sebagai lokasi wisata, ibaratnya di tahun 2020 sampai 2021 itu
sudah kena bencana abrasi, kena pula bencana COVID. Jadi turun laju pengunjungnya yang di sana. Nah, diperparah dengan kondisi abrasinya. Nah, saat kondisi abrasi sudah bisa tertangani dengan baik dari inovasi kimia kita, nah kita pelan-pelan nih naikin semangatnya masyarakat yang ada di sana. Karena itu kita mengaktifkan kembali potensi-potensi masyarakat yang ada di sana dan beberapa kelompok-kelompok yang kita hidupkan lagi, kita aktif lagi, kita berdayakan lagi, kita tambahkan lagi skill-skillnya. Jadi sebelumnya mereka kehilangan mata pencarian pengelola pantainya, kita aktifkan lagi, kita buatkan kelompok-kelompok baru, anggota baru, upskilling kegiatan baru, supaya mereka bisa semangat lagi bahwa Pertagas ini nggak hilang, Pertagas nggak meninggalkan masyarakat yang ada di sana, sehingga masyarakat jadi mau semangat bersama-sama bareng dengan perusahaan, bisa menangani isu lingkungan dan juga meningkatkan kembali perekonomian daerah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Nugroho sempat menyinggung, kita kerjasama nggak ya sama kelompok, apakah memang hanya kelompok masyarakat saja atau juga dengan instansi terkait yang ada di daerah tersebut. Alhamdulillah kita sudah mulai bekerja sama, Pak. Kita kerjasama dengan instansi di desa, pengarwisnya desa. Kemudian kita juga kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Kemarin kita melakukan pelatihan dengan dinas dinas pariwisata juga, supaya potensi yang ada di Pantai Junting Iwat ini bisa berkembang sesuai dengan tujuannya kita. Nah, karena memang mimpinya desa itu inginnya di 2-3 tahun depan ingin menjadi lokasi wisata yang terkenal di Indramayu. Nah, kita membantu potensi desa untuk mencapai cita-cita itu. Itu dari saya, Mas Hiro. Baik, terima kasih Bu Elo. Mungkin dari Mbak Gea ada yang ingin ditambahkan untuk di PJB Mungkin, Indramayu? iya, terima kasih. Mungkin jawabannya tidak jauh dari jawaban yang telah diberikan Ibu Elo ya, karena mengingat kita sama-sama ada di Indramayu. Untuk kendalanya juga ada dua, alam dan juga dari SDM-nya itu sendiri, di mana warga itu agak susah untuk ikut peduli karena apabila mereka nggak melihat manfaat yang ada dari suatu wilayah. Nah, makanya di tahun 2017 pengelola dan juga kami itu bekerja sama dengan kelompok peneliti dinamika pantai dari LIPI yang saat ini bergabung dengan BRIN untuk menyusun rekomendasi pengelolaan bibir pantai yang ada di kawasan Pantai Pentong. Makanya saat ini pengelolaan dilakukan dengan cara membentuk kawasan wisata seperti itu. Itu untuk menumbuhkan bahwa masyarakat memiliki wilayah tersebut dan ada manfaat yang didapatkan sehingga mereka ikut menjaga seperti itu. Kemudian kalau untuk alam itu sendiri, sebenarnya di tahun 2020 dan 2021 ya, tadi kan ada kita membangun breakwater dengan ban bekas. Nah, itu ternyata di tahun 2021, pertengahan tahun 2021, itu hancur, diterjang oleh ombak. Saat itu emang sangat kencang karena ada angin timur dan barat, seperti itu. Nah, untuk itu makanya kita mencari beberapa inovasi yang sama dengan bidang-bidang lain di Departemen PT merupakan inovasi yang kita temukan di tahun 2002 dan diimplementasikan juga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gea tanggapannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Nugroho dari Rizkiansyah Prospek Institute. Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi rehabilitasi dan restorasi gambut di area yang sangat besar, terutama tadi kan dijelaskan oleh Bapak hampir di seluruh Indonesia ya Pak ya. Begitu. Silahkan Bapak Nugroho untuk ditanggapi. Terima kasih Mas Moderator. Pertanyaan bagus dari Pak Rizkiansyah. Terima kasih. Untuk
untuk gambut, ya, kami bekerja di 7 provinsi dan 5 tahun pertama kami menyelesaikan 2 juta hektar yang terrestorasi, ya itu memang target sampai tahun 2020, ya. Dan memang betul itu memang restorasi yang sangat besar, yang ambisius, ya. Meskipun yang kami langsung tangani itu hanya 800.000, karena yang lainnya juga dari berbagai pihak dan dari masyarakat. Bagaimana strateginya? Yang pertama kami menggunakan 3 pendekatan kalau restorasi gambut. Kami biasa sebut 3R. Yang pertama adalah rewetting. Jadi gambut itu sebetulnya orang menyebutkan adalah rawa gambut. Biasanya itu tergenang. Tapi kemudian orang membutuhkan lahan, maka dibuat parit. Kalau di Jawa parit itu untuk mengairi atau saluran air itu parit-parit atau kanal-kanal itu untuk mengairi. Kalau di gambut itu justru untuk ya. Jadi gambut itu sebetulnya nggak salah, tapi begitu itu dikeringkan itu jadi masalah. Karena kemudian masyarakat melakukan land clearing dengan membakar. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Mengapa membakar? Perlu diingat bahwa untuk land clearing, untuk membuka lahan, 1 hektar membutuhkan sekitar 5 juta rupiah. Ya. Tetapi kalau membakar mungkin hanya 1.000, bisa ratusan hektar. Ya. Karena hanya butuh untuk beli korek api. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang kita hadapi di gambut dan bencananya. Jadi R pertama tadi rewetting, R kedua revegetasi, kita harus tanami lagi di areal terutama yang lindung. Kemudian yang ketiga revitalisasi livelihood. Jadi memang masyarakat digerakkan. Kami bekerja, makanya di dalam hal pertama yang tadi kami sampaikan, kami bekerja dengan biasa kami sebut POKMAS, kelompok masyarakat. Ya, jadi kelompok masyarakat di dalam satu desa mungkin ada beberapa, itu yang kami gerakkan. Desanya digarap, ya, ada teman yang live in di situ menggarap peraturan desa melalui apa yang kami sebut DMPG, Desa Mandiri Peduli Gambut. Itu adalah mendorong desa itu untuk menyusun peraturan desa, perdes. Ya. Kemudian di perdes itu muncul tentang gambut atau lingkungan yang lebih luas, sehingga ada alokasi secara legal, ada alokasi untuk mereka melakukan, meneruskan, memelihara. Ya, jadi apa yang kami lakukan di dalam rewetting, di dalam tadi, ya, kalau R3 jelas kami akan melakukan usaha-usaha, mengembangkan usaha-usaha. Tapi R1 ini yang penting karena ini fisiknya dengan membangun sekat kanal. Jadi kanal-kanal yang tadi dipakai itu dibendung, disekat supaya airnya naik. Ya. Jadi kita bangun sekat kanal dan kita bangun sumur bor. Ya. Untuk sekat kanal di 7 provinsi selama 5 tahun kami sudah bangun sekitar hampir 8.000 unit, sedangkan sumur bor itu hampir 20.000 unit. Jadi ini hanya inisiasi karena areal yang kita bangun banyak banget, luas sekali. Tetap kita rely on pada masyarakat. Jadi itulah strateginya, kami menggerakkan masyarakat dan desanya, tidak hanya masyarakatnya, tetapi desanya. Melalui apa? Melalui penempatan FASDES atau fasilitator desa dan adanya peraturan desa yang membackup kegiatan-kegiatan itu secara berkelanjutan. Ya, untuk kelompok masyarakatnya di backup juga dengan pengembangan usaha. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada gambaran. Kami tidak bisa sendiri tentu saja, sehingga intinya adalah bagaimana melibatkan kelompok desa ya untuk bisa bergerak secara bersama-sama.
Terima kasih, Mas Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Nugroho atas tanggapannya. Saya kira tanggapan tersebut cukup menjawab sekali terhadap pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Rizkiansyah. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Elok dan juga Mbak Gia lagi dari Mbak Isna ini dari PT Pupuk Iskandar Muda. Pertanyaannya yaitu dalam melakukan kegiatan pemberdayaan mitigasi bencana yang tadi sudah masing-masing narasumber presentasikan. Pertama, apakah ada koordinasi dengan unit kerja atau departemen selain TJSL? Dan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau dan berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diadakan? Mungkin ini terkait dengan strategi, begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin pertama Ibu Elok terlebih dahulu untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Silahkan Ibu Elok. Baik, Mas Khairul. Terima kasih kepada Ibu atau Mbak Isna ini dari Pupuk Iskandar Muda atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, jadi kita sangat amat melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi atau departemen lain yang ada di Pertagas. Mengapa? Karena isu abrasi di pantai Rembat Juniwat ini sudah berdampak kepada fasilitas perusahaan. Sehingga yang dijaga tidak hanya wilayah yang ada di masyarakat, tapi juga wilayah kerja perusahaan. Untuk itu, dalam melakukan pencegahan bencana dalam inovasi geotub, kita nggak bergerak sendiri. Kita dibantu oleh tim HSE, tim operasi, tim pemeliharaan. Ibaratnya semua tim turun langsung mengatasi dan melakukan sebuah inovasi geotub tersebut. Sehingga karena kita bareng-bareng turunnya lahir inovasi juga bareng-bareng, alhamdulillah inovasi itu bisa membantu menjaga pipa kita juga menjaga lahannya masyarakat. Kemudian kalau yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi. Jadi yang pertama kita lakukan tentunya semua perusahaan sebelum melakukan program CSR pasti kan melakukan social mapping ya. Social mapping pasti kan akan melihat nih potensi daerahnya seperti apa, karakter masyarakatnya seperti apa, pola-pola kegiatan atau bisnis yang berpotensi tumbuh dan berkembang di sana seperti apa. Itu yang kita jadikan acuan pertama. Kedua, kita banyak koordinasi dengan dinas-dinas terkait sama pemerintah daerah terkait. Kita benar-benar day-to-day komunikasi dengan Pak Pugu yang ada di sana, karena beliau menjadi tokoh penting yang dihormati oleh masyarakat dan bisa memahami dengan baik masyarakatnya itu karakternya seperti apa, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan mereka juga. Kami dibantu oleh Pak Pugu, Pak Kepala Desa. Nah, dari situ barulah kita pendekatan per kelompok ataupun per individu. Mana potensi perekonomian atau kelompok yang mau kita kembangkan. Kita banyak diskusi dengan kelompok-kelompok tersebut, aspirasinya kita tampung, kita evaluasi, kita pilih-pilih lagi mana yang bisa kita kembangkan, mana yang mungkin kita tahan dulu untuk kita lihat keaktifannya, kemudian perkembangannya, baru kemudian jika baik kita tambahkan lagi. Jadi memang prosesnya untuk bisa menumbuhkan mandirian ataupun antusiasme masyarakat butuh koordinasi dengan banyak pihak, dengan pendekatan diskusi komunikasi yang intens, sehingga masyarakat itu tidak seperti disuruh melakukan sesuatu, tapi mereka terlibat. Mereka juga turut andil dalam mengembangkan kegiatan ataupun turut andil dalam mengembangkan pola-pola bisnis ataupun pola-pola ekonomi yang di mereka kembangkan sendiri, sehingga mereka punya rasa keterikatan. Kami memang dibantu oleh perusahaan, tapi ini bisa berhasil, ini bisa sukses ya adanya di tangannya masyarakat sendiri. Nah, jadi itulah yang kita jadikan acuan supaya bisa masyarakat mau bergerak bersama dengan Pertagas. Kurang lebih itu, Mas Irul.
Baik, terima kasih Bu Elo atas tanggapannya. Mungkin langsung saja kepada Mbak Gia untuk memberikan tanggapannya dari sisi Indramayu begitu. Ya, terima kasih. Nah, untuk di Indramayu sendiri, kaitannya dengan inovasi kami itu bekerja sama dengan bidang lingkungan dan juga sarana. Untuk lingkungan terkait dengan R&D yang sebelumnya saya sampaikan, Research and Development dari pembuatan tetrapod itu sendiri. Karena kita menggunakan faba, yaitu limbah yang diolah oleh lingkungan, dan bagaimana komposisi yang tepat untuk dapat dimanfaatkan sebagai breakwater, dan juga untuk pihak sarana sendiri, ini terkait mutu dari beton yang dibuat dengan material campuran dari faba itu sendiri. Nah, tentu saja ini kemudian disampaikan kepada masyarakat ya. Untuk pelatihan sendiri juga dilakukan bersama dengan bidang lingkungan untuk agar materi yang disampaikan itu dapat sesuai dengan standar seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat? Ini berkaitan kalau dari kami sendiri, salah satunya sosmed, dan kemudian kita memetakan aktor-aktor yang berpengaruh di masyarakat itu sendiri, dan kemudian ini tercipta, yaitu Pak Kusnato itu sendiri. Di sini peran dari Pak Kusnato sangat besar ya untuk mengarahkan masyarakat dan untuk awalnya ikut bergabung, mau bergabung. Sebelumnya sendiri Pak Kusnato itu merupakan mantan kepala desa yang di tahun 2017 masih menjabat dan kemudian selesai di tahun 2021 awal seperti itu. Nah, keterlibatan lembaga-lembaga lain juga mempengaruhi masyarakat untuk ikut bergabung dan berpartisipasi. Selain itu juga kita juga memberikan sosialisasi bagaimana apa yang akan mereka peroleh apabila mereka ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana, tentang lahan yang terlindungi dan juga sumber perekonomian yang akan ikut terlindungi juga, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Gia atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk diskusi pada siang hari ini. Izin saya untuk menutup. Jika masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, dapat disampaikan pada diskusi-diskusi prospek talk selanjutnya. Saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta sekalian untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah dikirimkan di kolom komentar. Baik, senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang sangat luar biasa ini. Banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada para pemateri, baik untuk Ibu Elo, Mbak Gia, dan juga Bapak Nugroho. Terima kasih telah mengisi materi pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk Mas Endi. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irul. Diskusi yang cukup cair pada siang hari ini. Para peserta cukup engage dengan tema Prospek Talks pada siang hari ini, yakni mitigasi bencana melalui program pemberdayaan masyarakat. Saya sampaikan kembali jika prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center by Arjuna Wijaya Karya merupakan konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi link daftar hadir yang sudah kami sediakan di kolom chat. Untuk sertifikat dan materi dari pembicara akan kami kirimkan via email. Saya mewakili Prospek Institute mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Elo, Mbak Gia, dan juga Bapak Nugroho, serta moderator kita pada pagi hari ini Mas Irul, karena sudah sudah bersedia untuk mengisi acara pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak dan Ibu semua maupun saudara-saudara semua yang sudah hadir dalam Prospek Talks pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan sampai jumpa kembali di Prospek Talks selanjutnya. Untuk mengetahui agenda kami, Bapak dan Ibu dapat melihat melalui Instagram kami @prospek.institute dan bisa mengunjungi website kami di arjunawijaya.co. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon di Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih, Bapak.